Baik rekan-rekan, kita telah berada di tahap terakhir, yaitu menggambarkan diagram dari gaya-gaya dalam. Nah, dalam menggambarkan diagram dari gaya-gaya dalam, patokan kita berdasarkan step sebelumnya. Jadi nilai yang telah kita hasilkan di step gaya dalam, kita gambarkan di tahap ini. Nah, kita kan sebelumnya sudah mengetahui bahwa gaya-gaya dalam itu terdiri dari momen, lintang, dan normal. Nah, maka nilai momen, lintang, dan normal yang telah kita cari kita gambarkan di sini. Nah, step pertama kita gambarkan dulu soalnya, yaitu baloknya, lengkap dengan perletakan dan gaya-gaya yang terjadi. Nah, setelah selesai nih membuat baloknya, simple beam-nya, lalu tahap berikutnya kita mencari momen. Nah, momen pertama, momen di titik A. Momen di titik A, patokan kita free body yang terjadi itu free body AC. Kita lihat free body AC. Nah, free body AC. Nah, free body AC. Kita lihat berapa momen di titik A berdasarkan free body AC. Ternyata nilainya itu 0. Maka di diagram momen di titik A kita kasih nilainya 0 kilonewton meter. Oke. Lalu kita lihat titik apa lagi? Di titik C, berapa nilai momen di titik C? Kita lihat. Nah, ternyata momen di titik C nilainya minus 11,4603. Maka kita gambarkan di diagram momen. Ini kurang ya, minus 11,4603. 4603. Ini minus 11 ya. Nah, kira-kira di sinilah minus 11. Ini kan 0 nih. Minus 11. Nah, oke. Kemudian kita lihat momen yang berada di titik D. Nah, momen yang berada di titik D itu kan free body CD atau free body BD. Kita lihat aja lah salah satu. Anggaplah free body CD. Nah, berarti MD, mana MD? Ini dia. MD nilainya minus 18,2555. Tinggal kita gambarkan di sini. Nah, berarti kalau di sini 0, ini 11 ya. Ini pasti 18 pasti di atasnya. Maka minus 18,2555. Kita kasih dulu titik. Nah, lalu kita lihat momen di titik yang terakhir, yaitu di titik B berapa. Nah, maka pasti berada di free body BD. Free body BD, momen di titik B hasilnya berapa? Oh, ternyata momen di titik B hasilnya 0. Maka kita harus menggambarkan momen ini di titiknya 0. Nah, artinya kan udah ada, kita beri tanda titik-titik dulu deh. Kasih tanda titik-titik 0, min 11, min 18, sama 0. Lalu gimana cara menghubungkannya? Nah, menghubungkannya ini kenapa nggak parabola aja? Kenapa harus linear? Nah, itu berdasarkan kuadratnya, pangkat dari persamaan momennya. Kita lihat antara A ke C pasti ada di free body A ke C, free body AC. Nah, free body AC, lihat persamaan momen di free body AC. Ternyata momennya memiliki X pangkat 1. Nah, X pangkat 1 grafiknya pasti linear.
maka antara garis A dan titik C pasti garisnya merupakan garis linear atau garis lurus, bukan garis parabola. Kemudian kita lihat lagi free body CD. Free body CD persamaan momennya merupakan persamaan pangkat 1 juga. Maka garis yang terbentuk adalah garis linear. Nah, atau garis lurus. Lihat persamaan B ke D. Persamaan momen B ke D. Nah, nih. Persamaan momen B ke D, lihat X-nya pangkat 1. Maka garis yang dihasilkan merupakan garis linear. Oke. Jadi hasil grafik kita seperti ini. Nah, apakah selesai sampai di situ saja? Tentu kita harus ngasih keterangan pendukung, yaitu arsiran. Nah, arsiran yang horizontal seperti ini merupakan arsiran bernilai negatif. Nah, kenapa negatif? Karena ini kan min 11, ini min 18, ini 0, artinya ini merupakan negatif. Nah, untuk momen, penggambaran momen, nih misalkan nih baloknya nih, momen digambarkan negatif bagian atas dan positif bagian bawah. Nah, ini kan nilainya tuh negatif nih, negatif, artinya pasti grafiknya tuh arahnya ke atas. Nah, anggaplah di sini ternyata momennya tuh positif. Artinya kalau momennya positif, gambarnya tuh bawah gitu. Misalkan nih 20, positif 20, ini 15. Nah, berhubung kita dapatnya momennya negatif, maka grafiknya merupakan ke atasnya. Gambar grafiknya tuh di atas dari balok. Nah, kayak gitu. Oke, udah cukup jelas pada bagian momen. Kita lanjutkan pada bagian lintang. Nah, untuk bagian lintang, berarti yang kita lihat itu yaitu nilai Lx. Nah, bagian lintang kita lihat di free body AC dulu, berapa nilai lintangnya. Nah, kita lihat free body AC. Oke, kelewat ya. Nah, nih. Waduh. Nah, ini dia. Ternyata lintang di free body AC nilainya min 3,8201. Kalau min 3,8201 artinya LA dan LC sama dengan min 3,8201. Nilainya sama. 201. Artinya lintang di A dan lintang di C yang terjadi di free body AC nilainya min 3,8201. Oke. Nah, kasih dulu titik sini. Oke. Kemudian masuk ke free body CD. Lihat lintang free body CD. Nah, ini kan lintang free body CD nih. Nilainya min 1,6988. Maka LC sama LD nilainya tuh sama, min 1,6988. Nah, oke. Min 1. Kalau di sini min 3, ini min 3 pasti min 1 di sini kan. Nah, pasti di bawahnya gitu loh. Kemudian lihat free body DB berapa lintangnya. Nah, ini kan free body BD nih. BD ternyata lintangnya bernilai plus 3,1312. Oke. Ini dia. 3,1212 ini gambar si baloknya ya. Nah. Lalu mungkin teman-teman mulai ngeh nih. Kok ini negatifnya di bawah, sedangkan ini negatifnya di atas. Nah, di sini perbedaannya. Untuk momen, bagian momen, ingat bagian momen tadi kan balok nih.
kalau di atasnya negatif, kalau di bawahnya tuh pasti positif. Nah, sedangkan untuk lintang dan normal, misalkan nih balok. Nah, untuk lintang dan normal, bagian atasnya itu positif, penggambaran positif, bagian bawahnya itu penggambaran negatif. Nah, ini kan min 3,8201, maka dibuat ke bawah dari balok karena dia negatif pada bagian lintang. Ini pun juga. Nah, ini lintang positif 3,1312, maka buatnya ke atas dari balok ini. Nah, itu. Sedangkan untuk momen itu kebalikannya. Momen ini baloknya, ini balok warna biru aja ya. Ini momen, ini baloknya. Atasnya itu bagian penggambaran negatif, bawahnya itu bagian penggambaran positif. Nah, itu perbedaan antara penggambaran momen dengan lintang dan normal. Oke, jelas sampai sini? Nah, oke, saya harap jelas ya. Kita masuk ke normal. Nah, di normal, lihat free body AC. Nah, normal AC. Ternyata normal AC nilainya plus 2,1213. Maka, gambarkan normal di AC plus 2,1213. Nah, ini baloknya kita gambarkan ke atas karena penggambaran normal itu sama dengan penggambaran lintang, positifnya itu di atas. Oke, lalu kita lihat apakah terjadi normal di bentang AD. Buka free body AD, free body AD, free body AD, free body CD. Nah, nih free body CD. Ternyata setelah kita cari tadi, free body CD tidak memiliki lintang, free body CD tidak memiliki normal, maka nilainya 0. Artinya dia tidak memiliki nilai gaya normal antara C ke D, maka tidak usah digambarkan. Kita lihat free body DB punya nggak dia normal. Nah, kita cek. Ternyata normal di free body BD itu tidak ada. Nah, artinya tidak usah kita gambarkan, nanti kita biarkan dia kosong. Kemudian adik-adik tinggal menambahkan arsiran. Nah, ingat, arsiran negatif maka penggambarannya tuh horizontal, sedangkan untuk arsiran yang positif maka penggambarannya itu vertikal. Nah, misalkan kita ambil nih 3,1312, karena dia positif maka arsirannya ya vertikal. Kemudian untuk misalkan minus 3,8201, karena dia negatif maka arsirannya itu horizontal. Ini juga negatif maka horizontal. Kemudian bagian normal 2,1213 positif, maka dia arsirannya itu vertikal. Oke, sampai saat ini berarti rekan-rekan telah selesai mengerjakan salah satu soal mekanika teknik 1. Nah, saya harap rekan-rekan tidak berhenti belajar, terus ulang-ulang, pelajari lagi, karena ini merupakan langkah awal kalian masuk di mekanika teknik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.